Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang sebuah perjalanan hidup seseorang yang barusan saya temui tadi siang. Jadi ada seorang teman saya yang baru pulang kampung dan beliau ini sekarang menjadi orang yang sukses yang memiliki kebun hampir 10 hektar, dan itu sekarang sudah cukup lah untuk kehidupan beliau. Sedangkan saya paham betul beliau ini dulunya adalah orang yang kekurangan atau kurang mampu selain ayahnya yang meninggal ketika dia itu usia SMP kalau tidak salah, dan memiliki 2 orang adik perempuan. Beliau juga memang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Nah, kisahnya itu berawal ketika beliau itu memutuskan untuk merantau setelah menikahkan kedua adiknya. Jadi dua adiknya itu di usia 18 hingga 20 dan 20 tahun sudah ada yang meminang dan dinikahkan oleh beliau. Karena sudah tidak ada tanggung jawab lagi, sekarang adiknya masih di desa saya. Akhirnya dia pun merantau ke desa orang lain, lumayan jauh lah dari sini. Dan akhirnya beliau pun mendapatkan jodohnya di desa perantauan beliau ini. Dan di usia pernikahan awal-awal 3 tahun, rumah tangganya itu gonjang-ganjing teman-teman. Banyak sekali cobaan, terpaan, namun yang paling berat, yang paling besar cobaan dari rumah tangga beliau ini adalah masalah ekonomi. Karena istrinya juga bukan berasal dari keluarga yang mampu. Dan karena sama-sama anak pertama, beliau pun tidak menetap di rumah mertuanya. Mereka berdua, suami istri ini, mengontrak di rumah orang lain dengan cara sewa, meskipun tidak begitu mahal ya, sebulannya itu hanya 200.000 rupiah. Nah, pekerjaan teman saya ini dulunya adalah serabutan teman-teman, sangat-sangat serabutan. Jadi ada bangunan dia ikut, kuli bangunan, kemudian ada tebas ya ikut, karena beliau ini tidak memiliki skill apa-apa. Yang dia miliki hanyalah fisik teman-teman. Dan beliau ini hanya lulusan SMP, tidak sampai melanjutkan ke SMA karena memang keadaan rumah tangganya atau keadaan keluarganya waktu itu memang benar-benar kurang mampu untuk melanjutkan sekolahnya. Nah, di tahun ketiga dia itu berpikir, karena mungkin desakan dari istrinya juga yang selalu mengatakan, apakah hidup kita ini akan seperti ini terus, katanya. Akhirnya beliau pun berpikir bagaimana caranya saya itu bisa merubah kehidupan rumah tangganya atau keluarganya, karena anaknya sudah 2 dan tentunya akan semakin besar dan kebutuhannya akan semakin banyak. Bila kehidupannya seperti ini terus, tentu masa depan anaknya akan tidak bisa dipastikan baik-baik saja. Itu yang dalam pikiran beliau pada waktu itu. Akhirnya dia pun berunding dengan istrinya dan mengatakan maksud tujuannya atau tekadnya untuk setidaknya bisa membeli tanah. Nah, tujuan beliau ini dalam waktu 3 tahun harus memiliki tanah. Dan tentunya istrinya sangat bahagia ketika mendengar suaminya memiliki tekad seperti itu. Namun istrinya juga berpikir bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tanah sedangkan kita ini tidak memiliki apa-apa untuk mendapatkannya. Tentunya suaminya si beliau ini, teman saya ini, sang suami itu menargetkan teman-teman dalam jangka waktu 3 tahun itu harus memiliki tanah. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama tentu akan meningkatkan etos kerjanya lah. Kalau bahasa ininya tuh, kata beliau tadi, saya akan lebih giat bekerja, seperti itu. Bagaimana caranya? Saya akan mati-matian dalam 3 tahun ini harus bisa menghasilkan uang. Dan kemudian beliau juga mengatakan bahwa dalam 1 bulan beliau harus bisa menabung setidaknya 1 juta rupiah atau minim-minimnya 750.000 rupiah teman-teman. Dan tentunya istrinya pun menghitung-menghitung, ya bisalah kalau hanya menabung seperti itu. Dan satu lagi, beliau berjanji kepada istrinya untuk mengurangi konsumsi rokoknya. Itu yang paling penting teman-teman. Jadi beliau ini lumayan merokok berat. Dalam 1 hari itu bisa menghabiskan 1 bungkus lebih. Nah, setelah dia berunding dengan istrinya dan bertekad seperti itu, dia akan mengurangi konsumsinya itu hingga separuh. Kalau habis setengah, kalau habis 1 bungkus 1 hari 1 malam,
beliau akan mengurangi menjadi setengah bungkus, dan tentunya beliau juga akan menahan waktu-waktu merokok yang tidak penting katanya. Dia hanya akan merokok ketika memang waktu-waktu seperti habis makan atau lagi ngopi dan lain sebagainya. Dan tentunya itu awal-awalnya lumayan cukup berat teman-teman, cukup berat. Namun pada akhirnya karena dicoba karena terbiasa, akhirnya bisa teman-teman. Dan sekarang beliau sudah bisa mengurangi, bahkan hampir menghilangkan konsumsi rokoknya itu teman-teman. Dan akhirnya beliau pun bisa menabung dalam 1 bulan itu ya fluktuatif sih, kadang bisa 1 juta, kadang bisa 750, hanya 500 juga pernah katanya. Namun juga pernah sampai 1.500.000 beliau juga bisa menabung. Dan caranya itu tidak langsung ditabungkan sekaligus teman-teman, hanya ditabungkan kalau ada uang 25.000 ditaruh seperti itu. Kemudian dalam 1 bulan dia setorkan ke Briling, karena di tempatnya itu jauh dari bank dan adanya Briling. Karena beliau juga akhirnya buat tabungan di bank itu, dia tabungkan di Briling. Dan setahun pun berjalan, tabungan beliau ini sudah mendapatkan 10 juta rupiah. Itu tahun pertama teman-teman. Tahun pertama sudah mendapatkan 10 juta rupiah. Kemudian di tahun kedua itu meningkat, beliau mendapatkan hampir 24 juta. Dan di tahun berikutnya, tahun ketiga itu beliau mendapatkan hampir 35 juta. Karena memang kebiasaan menabung itu nyandu teman-teman, rupanya kebiasaan hemat itu menyandu. Anaknya semakin besar, anaknya juga mulai sekolah di SD, ETK, kemudian di SD juga. Dan di sana tambah lagi pontang-panting teman-teman. Di tahun yang ketiga itu tambah lagi pontang-panting, karena memang harus menyisihkan untuk menabung dan juga harus menyisihkan untuk kebutuhan anak-anaknya yang mulai masuk sekolah. Dan namun karena memang sudah kebiasaan, memanajemen uangnya itu cukup baik, jadi tidak terasa teman-teman. Istrinya itu bisa saja mengatur keuangan. Itulah hebatnya kalau dalam rumah tangga itu bendahara itu adalah seorang istri. Suami itu hanya menjalankan apa yang direncanakan oleh istrinya, hanya seperti itu. Biasanya uang itu akan lumayan ya. Yang pertama yang tentunya yang harus menjadi utamanya adalah suami istri itu harus memiliki visi dan misi yang sama teman-teman. Jangan sampai si suami maunya A, si istri maunya B, tentunya itu tidak akan bisa nyambung lah, tidak akan bisa terjadi sesuatu yang memang kita harapkan atau kita impikan. Jadi memang si istri ini benar-benar karena memang dari awalnya sudah manajemennya sudah terbiasa baik, akhirnya baik juga. Dan etos kerjanya si suami juga semakin tinggi. Akhirnya di tahun ketiga itu sudah terkumpul 35 juta. Nah, itu belum ada teman-teman orang yang menawarkan tanah, kata beliau ini. Belum ada orang menawarkan tanah. Dia cari tanah walaupun cuma setengah hektar, tidak mengapa, yang penting dapat tanah. Belum teman-teman, tidak dapat satupun orang yang mau jual tanah. Hingga akhirnya di tahun yang ke-4,5, uang tabungannya itu sudah 60 juta teman-teman. Hampir 60 juta uang tabungan beliau ini. Dan ada orang menawarkan tanah itu sekitar 3/4 katanya, atau 1 hektar kurang sedikit lah. Nah, betapa senangnya akhirnya beliau mendapatkan tanah. Namun lokasinya itu lumayan cukup jauh, dan lokasinya jauh dari jalan raya, sekitar 1 kiloan dari jalan raya masuk katanya. Tidak mengapa, yang penting dia mendapatkan tanah pertamanya. Itu tanah pertamanya teman-teman, dengan harga 55 juta. Itu masih hutan karet, belum hutan sawit. Dan di daerah beliau itu katanya memang baru mulai orang suka tanam sawit. Akhirnya dia dengan istrinya itu bertekad untuk membuka lahan tersebut dan tinggal di hutan teman-teman, tinggal di ladang. Dan dalam beberapa waktu kemudian, sudah karena masih ada sisa tabungannya, dibukalah lahan beliau ini. Dan beliau berdua sekeluarga dengan anaknya yang 2 berempat itu tinggal di ladang. Anaknya yang sekolah ya diantar jemput setiap hari.
Ya lumayan jauh sih, setengah jam lah dari desa atau hampir 1 jam. Jadi sudah dijemput sudah berladang, dan akhirnya beliau pun menanam tanaman palawija atau tanaman tumpang sari. Beliau tanam kedelai, kemudian tanam nanas. Ada sebagian nanas, dan nanas itu lumayan menghasilkan teman-teman. Di usia 1 tahun itu sudah bisa panen katanya. 1 tahun hingga 1,5 tahun itu lumayan bisa panen agung. Tanam kedelai, terus kemudian tanam padi untuk kebutuhannya. Itu beliau kerjakan sendiri teman-teman, semuanya beliau kerjakan sendiri. Padi ya tidak banyak sih, padi dia tanam sendiri, kemudian kacang kedelai ya berdua dengan suami istri. Akhirnya dalam 2 tahun beliau pun pulang ke desa dan kembali ke rumah mertuanya waktu itu, dan dia pun akhirnya kerja yang lain lagi teman-teman, karena memang ladangnya sawitnya sudah mulai besar dan mulai bisa dipanen. Dan akhirnya di usia 2 tahun atau 3 tahun waktu itu ya katanya, itu sawitnya mulai panen, dan hasilnya pun sebenarnya belum bisa dikatakan mencukupi teman-teman ya, belum bisa dikatakan mencukupi dari hasil panennya. Namun karena kebiasaan manajemen rumah tangganya itu baik, kegiatan menabungnya ini masih terus teman-teman, masih terus, karena sudah kebiasaan manajemennya. Dari hasil penghasilan si suami, walaupun tinggal di ladang, si suami masih tetap bekerja kalau ada orang yang membutuhkan tenaganya, seperti tebas lah, panen, kemudian lain sebagainya. Juga hasil bumi dari ladangnya itu dia jual, dan akhirnya dia tabung. Itu uangnya semakin bertambah di dalam tabungan beliau. Bahkan dalam tahun yang kelima atau tahun yang keenam, setelah uangnya untuk beli tanah tadi, itu sudah mendapatkan hampir 50 juta lagi teman-teman di tahun yang kedua, di periode yang kedua, 3 tahun setelah dia beli tanah. Dan kemudian nasib baiknya, namanya tanah itu pulung ya teman-teman, setelah dia pulang dari ladang dengan tabungannya yang hampir 50 atau 60 juta itu, ada orang menawarkan tanah lagi, dan akhirnya dia beladang lagi teman-teman. Dan setelah itu sawitnya sudah menghasilkan, namun kebiasaan menabungnya masih tetap ada, hingga akhirnya beliau juga memiliki penghasilan yang lumayan cukup mapan. Tabungannya semakin banyak, dan akhirnya beliau ekspansi teman-teman, membeli tanah, dan akhirnya hingga saat ini di usia yang ke-38 tahun, sama dengan usia saya, itu sudah memiliki 10 hektar tanah. Dan tentunya teman-teman, kalau untuk saat ini harga di tempat beliau ini sudah lumayan cukup melonjak tinggi, hingga 100 sampai 150 per hektarnya teman-teman. Apalagi kalau sudah ada sawitnya hingga 250 juta itu per hektarnya. Nah, mungkin teman-teman apa yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa kita harus bisa memanajemen diri, memanajemen keuangan, dan memiliki tekad batu semangat api untuk bisa sejahtera. Itu saja kuncinya. Mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.